Assalamualaikum Bu Suryani. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih Bu Suryani? Sehat? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Hari ini baik sekali. Hanya saja Ibu, saya punya sedikit masalah ini Ibu di sekolah. Oh begitu ya. Apa kira-kira nih yang bisa saya bantu agar Jika Bu Ibu, Suryani bisa sedikit meringankan beban Bu Suryani nih, Cia. benar Bu, jika Ibu tidak sibuk, Ibu bolehkah saya berbincang dan menceritakan kepada Ibu tentang masalah yang saya hadapi Ibu? Oh tentu saja boleh. Kebetulan saya punya banyak waktu kosong hari ini. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Suryani sampaikan dan harapannya apa dari percakapan ini nantinya? Saya sih Bu berharapnya saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang saya perlukan Ibu, dan apa yang, perlu saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Oh begitu. Memangnya Bu Suryani ada masalah apa nih? Jadi begini Ibu, saya kan sekarang mengajar di kelas 9 Bu. Oh, Ada salah satu siswa saya yang, eee, tidak bersemangat dan tidak mau mengerjakan tugas. Jadi sudah tidak bersemangat, si siswa ini juga, ketika saya memberikan tugas, tidak mengerjakan tugasnya Ibu. Kemudian, untuk saya itu menjadi sebuah masalah bagi saya Ibu. Jadi saya kepikiran nih Bu. nih, tadi Bu Suryani katakan bahwa ada nih satu siswa yang kurang semangat belajar dan juga tidak mau mengerjakan tugas sehingga Bu Suryani khawatir nih akan menurunkan hasil belajarnya nanti ya mungkin ya. Kira-kira Bu Suryani sudah menelusuri nih penyebab dari masalah ini? Sudah Ibu, saya sudah memanggil siswa tersebut, kemudian saya juga sudah menanyakan mengapa dia tidak bersemangat dan tidak mau mengerjakan tugas di dalam pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Suryani nih, eh, yang menyebabkan siswa tersebut tidak bersemangat, kira-kira apa ya? Jadi seperti ini Bu, setelah saya amati, kemudian setelah saya langsung menanyakan kepada siswa tersebut, ternyata usut siswa tersebut kurang menyukai, tidak suka dengan pelajaran, pada cabang seni musik ini Bu. Si anak tersebut lebih suka pelajarannya, di bagian cabang seni rupa, baik itu menggambar, melukis, apalagi si anak tersebut ini suka dengan, pencampuran warna Ibu. Ketika satu warna bercampur dengan warna yang satunya lagi menjadi warna apa. Dia lebih bersemangat ketika, eee, bertemu dengan cabang seni rupa Ibu. Oh, baiklah. Jadi, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Suryani harapkan dari siswa tersebut? Tentunya Ibu, saya mengharapkan, siswa tersebut mengikuti pelajaran saya dengan baik, bersemangat, kemudian mengerjakan tugasnya, sama seperti teman-temannya yang lain di kelas Ibu. Kalau begitu, adakah yang bisa Bu Suryani lakukan nih untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Eee, iya Ibu, itu berdasarkan pengamatan saya selama ini di dalam kelas itu kurang menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang dengan baik Ibu. Kemudian, karena saya kurang menggunakan strategi dan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tersebut tidak bersemangat mengikuti pelajaran yang saya lakukan di kelas. Kemudian, saya, eee,
Hal yang akan saya lakukan itu Ibu, yang pertama itu saya akan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian saya akan melakukan ice breaking ketika anak mulai lelah atau bosan dengan pelajaran saya, dan saya akan memilih media pembelajaran yang menarik Ibu, sehingga minat anak-anak di kelas itu dan minat anak yang saya ceritakan ke ibu tadi yang ada masalahnya itu, uh, dia tertarik terhadap pembelajaran saya, ibu. Wah, bagus sekali nih rencananya ini. Tapi apakah kira-kira strategi dan atau metode yang pernah Ibu lakukan ini berhasil di kelas? Saya ibu pernah melakukan strategi dan metode di dalam kelas itu dengan membuat ice breaking, kemudian saya melakukan games di dalam kelas. Games itu juga di dalamnya isian dari games itu yaitu materi yang saya ajarkan. Kemudian jadi waktu itu siswa melakukan games secara berkelompok, kemudian menyampaikan jawabannya secara lisan, secara otomatis, secara spontan. Kemudian walaupun dia membaca teks ibu ya, tapi teks itulah hasil dari games yang dia isi tadi. Kemudian teknik game itu sesuai pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan hasilnya seluruh siswa di dalam kelas itu terlibat Ibu dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya harapkan di dalam kelas. Wah, luar biasa. Pastinya seru nih suasana kelas Bu Suryani nantinya ya. Nih, jadi jika kita buat rating dari 1 sampai 10 nih. Nah, berapa tingkatan keberhasilan strategi atau metode yang menarik minat belajar murid? Kalau yang sudah saya lakukan yang berhasil itu Ibu, kalau saya berikan rating, saya berikan peringkat, menurut saya itu antara angka 8 sampai 9 Ibu. Wah, itu sudah hampir sempurna itu Bu Suryani. Nah, selanjutnya nih, apa rencana yang Ibu Suryani lakukan dan bagaimana nih teknik-teknik atau langkah-langkahnya? Boleh diceritakan? Baik Ibu, saya berpikiran yang pertama itu saya akan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi Ibu. Kemudian diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti yang saya ceritakan tadi kepada Ibu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar di kelas yang berpihak pada murid agar tercapainya tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri Ibu sebagai seorang pendidik. Nah, baik Bu Suryani. Nah, selanjutnya siapa yang bisa membantu Bu Suryani dalam menyusun melaksanakan rencana tersebut nantinya? Yang membantu saya Ibu dalam Iya. menyusun rencana ini, yang pertama itu ada kepala sekolah, yang kedua ada rekan sejawat, kemudian yang ketiga saya selalu mengkomunikasikan apapun itu kegiatan belajar itu kepada wali murid Ibu atau orang tua siswa. Ya, bagus sekali itu kolaborasi ya antar dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah maupun dengan orang tua. Bagus sekali itu Bu Suryani. Nah, kira-kira berapa lama nih Bu Suryani waktu yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya lakukan dan saya terapkan secara secepat mungkin. Hanya saja mungkin untuk pencapaiannya akan membutuhkan waktu yang lama. Karena menurut saya tidak ada kata instan itu, Ibu. Iya, benar sekali. Semua butuh proses ya. Iya, Nah, benar. nah, kapan nih Bu Suryani bisa mulai melaksanakan rencana ini? Uh, Secepatnya, Ibu, saya akan menerapkan strategi dan metode tadi agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik bagi murid maupun baik bagi pendidik Ibu.
Ya, luar biasa. Kemudian nih Bu Suryani, komitmen apa yang Bu Suryani lakukan agar rencana ini bisa berjalan, dengan baik? Baik Ibu, saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik itu di dalam sekolah saya sendiri, Ibu, maupun di luar sekolah saya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Kemudian, jadi saya bisa menerapkan pembelajaran kelas dengan strategi dan metode yang bervariasi, serta menarik sehingga kehadiran saya itu dirindukan di dalam kelas. Luar biasa ya. Guru yang dirindukan muridnya itu merupakan impian semua guru. Ya, benar sekali. Selanjutnya nih, dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, ada? Eh, di sekolah saya, Ibu, saya sudah mendapatkan dukungan moral, sarana dan prasarana, baik itu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat. Ini sepertinya Ibu, internal dari diri saya saja Ibu, yang harusnya lebih konsisten dalam menjalankannya Bu. Iya, memang harus seperti itu. Kita harus lebih konsisten agar semua bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Selanjutnya nih, semoga rencana Bu Suryani bisa berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin dibicarakan? Atau sekarang saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Suryani setelah bincang tentang masalah ini tadi? Perasaan saya Bu, alhamdulillah sekali ini Bu, saya tentunya senang saya bisa berbagi dengan Ibu, kemudian lega rasanya, dan saya telah menemukan solusi dari hasil percakapan kita ini. Ya, alhamdulillah kalau Bu Suryani sudah menemukan solusi dari percakapan ini. Nah, selanjutnya apa ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Saya tunggu ya kabar baik berikutnya ya dari hasil rencana tadi. Oke, Bu Suryani, insya Allah kita akan bertemu lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.
Bu Suryani, maaf apakah Ibu ada waktu sebentar? Jikalau ada, boleh saya minta waktunya Ibu? Waalaikumsalam Bu Yeni. Oh ya, saya lagi banyak waktu kosong ini Bu. Silahkan Bu Yeni, apa keperluannya ya Bu? Iya, alhamdulillah sekali Bu. Ini ada sedikit yang ingin saya diskusikan nih dengan Bu Suryani mengenai siswa saya di kelas 10 nih bernama Zayan. Dia itu orangnya sangat pendiam dan kurang mau berinteraktif dengan siapapun, baik dengan sebayanya saat mereka bekerja kelompok maupun dengan guru yang saat itu sedang mengajar di kelas. Saya khawatir karena beberapa teman-temannya itu dan juga guru sudah mengeluh, melaporkan bahwa Zayan ini pendiam, sehingga saat mereka bekerja kelompok dia tidak peduli, dia lebih memilih diam, tidak mengerjakan. Begitu juga guru yang menyampaikan, pada saat itu mengajar. Jadi saya takut nih hasil belajarnya nantinya akan rendah, Ibu. Oh, begitu ya Bu Yeni ya. Ini saya menangkap kalau Bu Yeni khawatir dengan sifatnya yang pendiam dan tertutup sehingga tidak mau berinteraksi dengan siapapun pada saat kerja kelompok dan Iya. individu. Itu akan mempengaruhi hasil belajarnya ya Bu? Iya, Bu. Makanya saya bingung dan saya ingin, berdiskusi nih dengan Ibu tentang hal hal apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu Zayan agar ia lebih interaktif di dalam kelas, terutama pada saat pembelajaran, Ibu. Oke Bu, apa yang telah Ibu lakukan saat ini agar Zayan ini mau lebih terbuka Ibu? Saya sudah mencoba memanggil Zayan, dan berbicara dari hati ke hati, namun saya belum yakin nih, apakah Zayan sudah terbuka pikirannya dan sudah mau berinteraksi dengan teman sebayanya, saat mengerjakan tugas kelompok maupun saat, dia tidak mengetahui pelajaran tersebut dan dia malu untuk bertanya kepada gurunya. Karena dari yang saya tangkap Zayan ini khawatir, tentang pendapat teman-temannya jikalau dia nanti tidak, salah pada saat penyampaian pendapat, dan juga, tidak mampu saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi dia lebih tertutup takut salah gitu, Bu. Baiklah Bu Yeni, menurut Ibu suasana belajar seperti apa yang diinginkan Zayan di dalam kelas? Menurut saya, suasana belajar yang kondusif di mana satu sama lain, bisa saling menghargai pendapat temannya dan tidak menyalahkan temannya, pada saat memberikan pendapat. Walaupun pendapatnya tidak benar ya, dan pastinya guru yang mengajar, selalu menuntun anak-anak di kelas agar bisa menjelaskan kesepakatan kelas, tentang menghargai pendapat teman saat pembelajaran sedang berlangsung, Ibu. Baik Ibu, kalau begitu hal apa yang Ibu lakukan dalam minggu ini agar suasana kelas bisa kondusif dan siswa pendiam seperti Zayan bisa percaya diri untuk berinteraksi dengan teman-temannya Ibu? Baiklah saya sudah, akan melakukan kolaborasi dengan orang tuanya, rekan sejawat, terutama guru yang mengajar di kelas, untuk mencoba memberikan masukan, untuk memberikan apresiasi positif, saat murid sedang berusaha berbicara maupun mengungkap pendapat, sehingga, anak-anak itu merasa didukung. Juga mengupdate segala informasi terkait disiplin positif agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, kondusif, sehingga terciptanya tujuan pembelajaran. Serta saya selalu mengingatkan pada anak-anak yang berada di kelas, bahwa salah itu adalah hal yang wajar dalam proses belajar. Jadi tidak perlu takut untuk salah, tapi takutlah kalau kalian tidak pernah mau untuk mencoba karena itulah yang salah dan itulah yang membuat kita gagal ke depannya nanti. Seperti itu, Wah, Ibu. luar biasa Ibu. Itu ide yang sangat bagus ya Bu Yeni ya. Cara Bu Yeni mendekati situasi ini dengan perhatian pada kebutuhan individu Zayan.
Saya yakin langkah-langkah yang Bu Yeni rencanakan akan terlihat perubahan positifnya pada diri Zayan nantinya, Ibu. Kemudian Ibu, dukungan siapa saja yang Ibu butuhkan dan apa saja bentuk dukungannya, Ibu? Iya, dukungan pastinya dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan juga rekan-rekan dari Zayan ya. Di sekolah, dukungan moral, sarana, prasarana sudah saya dapatkan dengan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Nah, mungkin internal dari diri saya ini yang harus terus saya gali untuk mencapai potensi yang lebih baik lagi agar saya bisa mendidik dan menuntun anak-anak ini menjadi lebih baik lagi nantinya. Baik, luar biasa Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini Bu, kapan nih kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan hasil perubahan positif dari Zayan Ibu? Baik Bu, insya Allah 2 minggu lagi saya akan bertemu dengan Ibu dan memberikan hasil dari rencana yang sudah saya lakukan. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi teman saya untuk berbagi, teman saya untuk berkeluh kesah, dan teman saya untuk mencari sebuah solusi. Kalau begitu saya izin pulang dulu Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Ibu, semoga hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya Ibu ya. Ibu. Saya membantu doa dari sini, kemudian Ibu jika ada hal yang ingin dibicarakan lagi, Ibu bisa menceritakan, membicarakannya dengan saya. Terima Baik kasih Ibu, juga Ibu sudah sama-sama Ibu. berbagi dengan saya. Eh, ya, kita selesaikan ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.